Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 15. Kali ini kita mengambil ayat 7 sampai 20. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percumalah mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makanan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak akan menajiskan orang. Mengutamakan hal yang utama tampaknya bukan menjadi perhatian pokok bagi orang Yahudi dan ahli Taurat. Harusnya hukum Taurat adalah hal yang paling utama karena Allah langsung memberikan kepada umat Israel. Namun yang diutamakan oleh ahli Farisi dan ahli Taurat adalah hukum-hukum tambahan yang mereka buat sendiri untuk melengkapi hukum Taurat. Maka ketika murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, ini dianggap masalah besar oleh ahli Taurat dan ahli Farisi. Lebih jauh lagi tampaknya mereka menganggap bahwa Yesuslah yang mengajar murid-muridnya bertindak melawan tradisi agama. Yesus membalikkan pertanyaan mereka dengan pernyataan, mengapa kamu sendiri melanggar perintah Allah demi tradisi? Yesus memberi contoh bahwa mereka tidak mengutamakan atau mereka melanggar hukum Taurat yang kelima. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Melalui contoh itu, Yesus menunjukkan meskipun orang Farisi menggunakan tradisi mereka sebagai standar kebenaran, faktanya tradisi mereka sendiri bertentangan dengan hukum Allah. Itulah yang membuat Yesus berkata, hai orang-orang munafik, mereka dikecam. Menurut Yesus, makanan yang dimakan dengan menggunakan tangan yang tidak dicuci tidak mempengaruhi kerohanian seseorang. Yesus sedang memberitahu kamu tidak menjadi najis karena makan makanan yang tidak halal. Apa yang kamu katakan, pikirkan, itulah yang membuatmu jadi najis. Apa yang keluar dari mulut seseorang, apa yang keluar dari pikiran seseorang, memperhatikan kondisi hatinya. Apa yang keluar dalam wujud tindakan pun memperlihatkan hati orang tersebut. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati terpancar buah perkataan, terpancar buah pikiran, terpancar tindakan seseorang. Perhatikan di sini, yang mana jagalah hatimu. Berarti kita harus menjaga hati kita sendiri, bukan menjaga hati orang lain. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Menjaga hati supaya kita tidak mudah dikecewakan, tidak mudah tersinggung, apalagi sakit hati. Kita tidak bisa mencegah orang menyakiti hati kita, tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita dengan cara yaitu mengontrol hati kita dalam segala kewaspadaan. Dan usah jauh-jauh saya teringat dengan cerita Tuhan Yesus, di mana di malam sebelum dia disalibkan, dia diludahi, dipukul, dipecut 40 kurang 1 pukulan, dipenjarakan, gak dikasih makan, gak dikasih minum, diludahi, dipaku, disalibkan, ditombak. Tapi yang menarik, tidak ada perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia.
Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kita bisa melihat suasana boleh mencekam, suasana boleh menyerang, tapi Yesus tetap bisa mengontrol hatinya untuk tetap memberkati musuh-musuhnya. Kita bisa melihat di sini. Berarti prestasi seseorang jangan dilihat dari jabatannya. Keberhasilan seseorang dari pandangan Tuhan Yesus jangan dilihat dari tebal dompetnya. Keberhasilan seseorang di dalam Tuhan yaitu kemampuan dia menjaga hatinya dari buah perkataan dan pikirannya. Dengan menjaga hati, kita juga menyadari untuk tidak menuntut orang untuk berubah. Tetapi kita mengambil keputusan untuk mau berubah. Dengan demikian perkataan, pikiran, dan perbuatan kita tidak akan menajiskan orang. Melainkan menyenangkan hati Tuhan dan memberkati orang lain seperti Yesus memberkati lawan-lawannya. Dari hati akan melahirkan pikiran, perkataan. Dari pikiran akan melahirkan perbuatan. Dari perbuatan akan melahirkan habit. Jadi kalau hatimu bersih, perkataanmu bersih, pikiranmu bersih, perbuatanmu bersih, kebiasaanmu bersih. Tapi kalau hatimu jahat, maka perkataanmu jahat, pikiranmu jahat, perbuatanmu jahat, kebiasaanmu jahat. Mari belajar di sini untuk kita menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah kita mengutuk orang ataupun memberkati orang. Live a better life. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.